Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Azhar dengan NPM A1N020021 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1A. Di sini saya akan mempraktikumkan dengan judul viskositas. Adapun tujuan dari viskositas yaitu yang pertama, kita dapat memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan ketentuan fluida tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Baik, langsung saja. Yang pertama itu untuk alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada air 500 ml. Di sini sudah saya ukur air 500 ml dengan gelas ukur. Yang kedua ada minyak goreng 500 ml. 500 ml. Yang ketiga ada sabun cuci piring 500 ml. Sudah saya ukur 500 ml. Kemudian botol plastik 600 ml. Ukuran 600 ml itu 3 buah. Mereknya Kitaro. Kelereng 3 buah. Pisau Carter 1 buah. Benang jahit secukupnya. 1 buah penggaris minimal 30 cm. Dan terakhir itu timbangan dapur. Baik, langsung saja kita mulai percobaannya. Untuk langkah kerja pertama yaitu timbang massa kelereng, catat hasilnya 0,2. Lanjut, ukur bagian tengah kelereng menggunakan benang, gunting benang, kemudian ukur panjang benang menggunakan penggaris, catat hasilnya sebagai diameter kelereng. Baik, untuk langkah kerja berikutnya itu isi 1 botol dengan air 500 ml, kemudian potong botol menggunakan cutter sampai 1 cm di atas cairan. Potong 2 botol lainnya dengan ukuran yang sama. Ini air 1 cm dan 2 botol yang sama. Baik, timbang massa botol kosong menggunakan salah satu dari 2 botol kosong dan catat hasilnya 0,2. Untuk selanjutnya, isi 2 botol lainnya masing-masing dengan cairan minyak goreng dan sabun cuci piring, kemudian timbang massa kedua botol tersebut. Oke, kita timbang minyak goreng terlebih dahulu. Ini. Lanjut untuk yang sabun cuci piring. Baik, untuk langkah selanjutnya itu hitung ketinggian cairan pada masing-masing botol menggunakan perang garis dan catat hasilnya. Baik, kita hitung. Lima 15,5 cm. Sama 15,5 cm. Dan sama semua 15,5. Baik, untuk langkah selanjutnya, masukkan kelereng ke dalam botol berisi air bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch, kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol. Catat waktu ini ke dalam tabel pengamatan 8.1, 8.2, dan 3. Terakhir, ambil kelereng menggunakan sendok, usahakan air tidak ikut terambil. Ulangi langkah 5-6. Oke, baik, kita coba. Baik, langsung saja kita mulai pengamatannya. Masukkan kelereng ke dalam botol berisi air bersamaan dengan menekan tombol mulai stopwatch. Kemudian tekan tombol berhenti saat kelereng mencapai dasar botol. Baik, langsung saja kita mulai. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, untuk percobaan kedua yaitu dengan air. Hitung 1, 2, 3. Baik, untuk percobaan ketiga itu selesai, kita mulai kelereng 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya itu pengamatan di minyak. 1, 2, 3. Lanjut.
Untuk percobaan kedua, 1, 2, 3, stop. Dan terakhir untuk percobaan ketiga, 1, 2, 3. Terakhir kita pengamatan di sabun cuci piring. 1, 2, 3. Udah. Baik, untuk percobaan kedua itu kita menggunakan sabun cuci piring kelereng. 1, 2, 3. Op. Dan untuk percobaan terakhir itu kita menggunakan sabun cuci piring. Langsung saja percobaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Op. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data hasil pengamatan saya. Yang pertama itu untuk tabel di pengamatan 8.1, cairan fluidanya itu air, volume airnya 500 ml, massa airnya 500 ml, massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Ketinggian yang pertama itu 15,5 cm dengan waktu terukur 1,26 sekon. Kecepatan relatif bola 12,30. Untuk pengamatan kedua 15,5 cm. Waktu terukur 0,83 second. Kecepatan relatifnya 18,67. Untuk yang ketiga 15,5 cm, waktu terukurnya 0,51 second, kecepatan relatifnya 30,39. Dengan hasil ralat mutlaknya yang pertama itu 0,2. Ralat nisbinya 23,25, ketelitiannya 76,75. Kemudian, untuk kecepatan relatif bola, ralat mutlaknya 5,29, ralat nisbinya 25,86, dan ketelitiannya 74,14. Untuk tabel pengamatan 8.2, cairan fluidnya minyak goreng. Volume minyak gorengnya 500 ml, masanya 500,2 ml, dan massa jenis minyak gorengnya 0,8 gram cm kubik. Dengan ketinggian cairan pertama 15,5 cm, waktu terukurnya 0,67 second, kecepatan relatifnya 23,13. Untuk pengamatan kedua 15,5 cm, waktu terukurnya 0,50 second, dan kecepatan relatifnya 31. Untuk pengamatan ketiga, ketinggiannya 15,5 cm, waktu terukurnya 0,53 second, kecepatan relatif bolanya 29,24. Dengan ralat mutlak untuk waktu terukur, yang pertama 0,04, ralat nisbinya 7,14, ketelitiannya 92,86. Untuk kecepatan relatif bola, ralat mutlaknya 2,38, ralat nisbinya 8,56, dan ketelitiannya 91,44. Tidak beda jauh dengan waktu terukur. Kemudian, untuk tabel pengamatan di 8.3, kita menggunakan fluida, yaitu sabun cuci piring. Di mana volume sabun cuci piring ini 500 ml, massa sabun cuci piring 500,3 ml, massa jenis sabun cuci piring 0,89 gram per cm kubik, dengan ketinggian cairan 15,5 cm semuanya. Untuk yang pengamatan pertama, waktu terukurnya 7,90 second, dengan kecepatan relatif bola terhadap fluida 1,96 meter per second. Untuk tabel pengamatan kedua, waktu terukurnya 0,95 second, kecepatan relatif bola terhadap fluida 16,31, dan pengamatan ketiga ketinggian cairannya 15,5 cm, waktu terukurnya 1,32 second, dan kecepatan relatif bola terhadap fluida yaitu 11,74. Dengan ralat mutlak untuk waktu terukur, yang pertama 2,25, ralat nisbinya 66,37, dan ketelitiannya 33,63. Untuk kecepatan relatif bola terhadap fluida didapatkan ralat mutlaknya 4,23, ralat nisbinya 42,3, dan ketelitiannya 57,7. Baik, untuk selanjutnya itu di tabel pengamatan titik 1 kita dapatkan data. Yang pertama 1,26, kedua 0,83, ketiga 0,51. Kemudian dibagi dengan jumlah data dan mendapatkan hasil 0,86. Di mana delta X-nya itu rumusnya akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikali N dikurang 1, di mana N adalah jumlah data yang ada, sama dengan akar dari 0,2834 dibagi 6, sama dengan akar dari 0,04 sama dengan 0,2. Delta L-nya yaitu sigma X per X bar dikali 100%, didapatkan hasil 23,25% dengan ketelitian 76,75%. Untuk di tabel pengamatan 8.2
datanya yang pertama 0,67, yang kedua 0,50, dan yang ketiga 0,53 dengan hasilnya 0,56. Delta X-nya didapatkan akar dari 0,002 sama dengan 0,04, di mana delta L-nya 7,14% dengan ketelitian 92,86%. Untuk di tabel 8.3 itu data yang pertama 7,9, yang kedua 0,95, yang ketiga 1,32. Dijumlahkan dibagi 3 dapatlah hasilnya 3,39. Dengan delta X 2,25, delta L-nya sama dengan 66,37% dan ketelitiannya yaitu 33,63%. Untuk volume kelereng sama dengan massa kelereng dibagi massa jenis kelereng, di mana 0,2 dibagi 2 sama dengan 0,1 cm3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang ada di dalam inti pembahasan viskositas. Yang pertama yaitu sebutkan dan gambarkan gaya-gaya yang dialami kelereng ketika berada di dalam fluida. Gaya-gaya yang bekerja pada kelereng adalah gaya berat W dan gaya apung FA dan gaya lambat Fs. Kemudian, berapa nilai koefisien kekentalan zat cair viskositas ketiga jenis cairan tersebut? Rumusnya yaitu C sama dengan 2R kuadrat dikali G dalam kurung P rho aksen dikurang rho dikali T1 per G dikali S1. Dimana saya temukan sama dengan 2 dikali 0,075 kuadrat dikali 10 dikali 1,26, 2 dikurang 1 per G 1,55 sama dengan 0,010. Untuk minyak 2 dikali 0,075 kuadrat dikali 10 dikali 0,67, 2 dikurang 0,8. Baik, untuk minyak yaitu 2 0,075 kuadrat dikali 10 dikali 0,67 dikali 2 dikurang 0,8 per G dikali 1,55. Dapatlah hasilnya sama dengan 0,006. Untuk sabun cuci piring, C sama dengan 2 dikali 0,075 kuadrat dikali 10 dikali 7,90 dikali 2 dikurang 0,89 per G dikali 1,55. Dapatlah hasilnya 0,070. Baik, dari hasil pengamatan yang sudah saya laksanakan dapat disimpulkan bahwa semakin besar diameter bola yang dijatuhkan ke dalam fluida, maka semakin besar pula kecepatan benda tersebut jatuh. Kemudian semakin kental suatu zat cair atau fluida, semakin lambat kecepatan bola yang jatuh di dalamnya. Dan semakin besar massa bola yang jatuh ke dalam fluida, maka semakin besar kecepatan bola tersebut saat jatuh ke dalamnya. Baik, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.